Wal bid'atuh utawi bid'ah kama qala Syekh Zarruq, kama koyok perkara qala kang ngendika Syekh Zarruq sapa Syekh Zarruq fi Uddatil Murid ing dalam kitab Uddatil Murid syar'an ing dalam secara syarak ihdasu amrin iku nganyar-nganyari perkara iku memperbaharui perkara. Ihdasu amrin iku nganyar-nganyari perkara atau memperbaharui perkara fid dini ing dalam agama yusbihu kang serupa an yakuna opo yento ono opo amrun tadi perkara an yakuna opo yento ono opo amrun atau perkara minhu iku saking ad-din atau agama di depannya minhu iku saking ad-din atau agama memperbaharui perkara dalam masalah urusan agama yang mana itu ada kemiripan padahal walaisa minhu walaisa lan ora ono opo amrun atau perkara walaisa lan ora ono opo amrun minhu iku saking ad-din itu agama di depannya tadi walaisa lan ora ono opo amrun minhu iku saking ad-din atau agama padahal perkara itu bukan ajaran dari agama sawaun itu sama saja kana ono opo amrun baik kesamaan itu atau baik perkara itu bisurati ing dalam bentuk ing dalam rupani atau bentuk au bil haqiqati atau ing dalam hakikat. Jadi gini, kalau tadi kita menjelaskan tentang masalah definisi sunnah, dijelaskan secara bahasa, dijelaskan secara syarak, dan bahkan secara uruf. Ada 3 definisi. Karena di atas materinya sunnah dan bid'ah, sekarang menjelaskan tentang definisi bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah itu secara syarak. Nah, di sini langsung secara syarak. Bid'ah itu secara syarak ihdasu amrin, yaitu mengada-ngadakan perkara, memperbaharui perkara, mengada-ngadakan perkara, memperbaharui perkara fidini dalam urusan agama. Yusbihu yang ada keserupaan an yakuna minhu perkara itu termasuk dari agama. Padahal walaisa minhu perkara itu perkara yang baru tidak termasuk dari agama. Baik itu secara bentuk maupun secara hakikat. Itu definisi apa? Definisi masalah bid'ah. Gambaran seperti tadi bid'ah. Ini bid'ah secara umum ya. Nanti karena bid'ah itu kalau kita ahli sunnah wal jamaah, khususnya para santri, bid'ah itu banyak macamnya nanti ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang cuma sekedar apa? Cuma sekedar mubah, dan bahkan ada bid'ah yang hukumnya haram.
Itu termasuk bid'ah. Apa yang haram? Oh, banyak. Yang haram itu kalau bid'ah itu bertentangan dengan agama. Mengadakan acara keagamaan diiringi dengan alat musik. Ada dangdutnya, ada penyanyinya ya. Padahal acara haul, padahal acara pesantren, acara tasyakuran umpamanya atau yang lainnya. Bid'ah itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man utawi sapa wong, man utawi sapa wong ahdasa iku lamun memperbaharui sapa man. Barang siapa yang mengada-ngadakan fi amrina ing dalam perkara ingsun atau urusan ingsun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusanku, hada iki perkara, hada yaiku perkara, ma ing perkara. Hada ini yang dimaksud perkara di depan amruna, ma ing perkara laisa kang ora ono apa ma. Minhu iku sebagian sangking amrina, minhu iku sebagian sangking amrina, fahuwa mongko utawi ma raddun iku ditolak, raddun iku ditolak. Saya ulangi lagi, man utawi sapa wong, barang siapa ahdasa iku lamun memperbaharui atau mengada-adakan sapa man fi amrina ing dalam urusanku. Tadi apa maknanya amrina? Perkara ta? Gampangnya urusanku ya. Di perkara ingsun enggak apa-apa. Fi amrina ing dalam perkara ingsun sama atau urusanku sama. Hada yaiku amrun ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma. Minhu iku setengah sangking amruna. Fawa mongko utawi ma, fawa mongko utawi ma raddun iku ditolak. Raddun iku ditolak. Jadi terjemah bebasnya, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam masalah urusanku, mengada-ngadakan masalah perkara yang memang itu tidak ada dalam ajaranku, maka itu ditolak. Nah, hadis ini biasanya yang dihafal oleh Wahabi. Jadi Wahabi itu hafalnya cuma satu hadis. Paham ya? Itu bid'ah, itu syirik. Dengan hadis ini, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang memang tidak ada di zaman Nabi, itu dianggap bid'ah. Dengan hadis ini mereka mengklaim amalia kita itu dianggap bid'ah. Contohnya kita wiritan memakai tasbih. Kenapa? Karena tasbih di zaman Nabi itu tidak ada. Contohnya kita mengadakan ibadah dalam masalah 1 hari, 3 hari, sampai 7 hari untuk orang yang meninggal, 40 hari, itu dianggap bid'ah. Jadi mereka sumbernya cuma satu hadis ya, hafalnya cuma satu hadis. Satu hadis sudah mencukupi semua permasalahan. Membangun pesantren ini bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu tidak ada. Maksudnya seperti ini, yang ada Ada mejanya. Paham ya?
Ini tidak ada di zaman Nabi. Ada mijah seperti ini sebenarnya dulu itu budaya penjajah, penjajah yaitu mereka para Jepang dan Belanda, paham ya? Jadi di kelas yang ada bangkunya budaya mereka. Pakai celana juga sebenarnya budaya penjajah, budaya Jepang dan Belanda. Makanya zaman dulu di Indonesia, barang siapa yang pakai celana itu hukumnya haram. Pakai celana, pakai dasi haram. Kenapa? Karena sama sumbernya satu hadis. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan kaum, maka itu termasuk golongannya. Dianggap tasyabuh. Paham ya? Itu zaman dulu di Indonesia. Jadi jika ada kiai, ada ustadz pakai celana, itu hukumnya haram. Karena dianggap serupa dengan para penjajah Jepang dan Belanda. Karena serupa ini luntur hukumnya. Sampai sekarang akhirnya sudah menjadi biasa. Karena ilahnya serupa, oh berarti sekarang karena sudah biasa pakai celana, pakai dasi, pakai bangku di kelas-kelas, akhirnya hukumnya sudah tidak haram lagi. Paham ya? Jadi hadis ini biasanya yang sering dibuat pijakan oleh para Wahabi. Itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Hadis tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum itu termasuk golongannya. Biasanya dibuat pijakan oleh orang-orang yang mengharamkan mengadakan acara-acara tertentu seperti selamat hari ibu umpamanya. Itu kufur, itu syirik. Kenapa? Karena selamat hari ibu itu termasuk budaya barat umpamanya. Wong kita selamat hari ibu kan minta doa, mungkin kita kirim bunga atau mungkin transfer uang dengan nilai yang lebih dan yang lainnya. Jadi nggak apa-apa. Makanya kita jangan terlalu sempit masalah dalilnya. Ketika kita ada sebuah hadis, kita cek syarah hadisnya, penjelasannya. Paham ya? Jadi jangan sampai cukup dengan hadis ini kita membid'ahkan orang lain. Seperti HP ini kan nggak ada di zaman Nabi, ya. Apakah dianggap bid'ah? Apakah dianggap sesat? Jelas tidak. Nanti ada di belakang penjelasannya. Selanjutnya wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Lan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin, lan utawi setiap perkara yang baru, bid'atun iku bid'ah. Wa qad bayyana ulama'u lan teman-teman jelasaken al ulama'u sapa ulama. Lan teman-teman menjelaskan al ulama'u sapa ulama. Rahimahullah, mugi-mugi memberikan rahmat, hum ing al ulama. Allahu subhanahu wa ta'ala annal ma'na ing saktuhune makna, fil hadisaini ing dalam dua hadis. Fil hadisaini ing dalam dua hadis al-madhkuraini kang disebutkan opo hadisain. Al-madhkuraini yang disebutkan opo dua hadis, raji'un iku kembali opo makna.
Raji'un iku kembali opo makna li taghyiril hukmi maring berubahnya hukum. Li taghyiril hukmi maring berubahnya hukum. Bi'tiqadi ma kalawan meyakini perkara. Bi'tiqadi ma kalawan meyakini perkara laisa. Benar. Laisa kan ora ono apa ma. Laisa kan ora ono apa ma bi kurbatin iku ibadah. Bi kurbatin iku ibadah. Meyakini kurbatan ing ibadah. Jadi yang dimaksud dengan mengada-ngadakan yang haram itu artinya perkara yang bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. Faham ya? Perkara yang bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. Itu namanya ihdas, memperbaharui perkara yang tidak dibenarkan. Makanya begini. Kalau umpama Fanu sedang sholat, terus wahyu baru datang, mau berjamaah, menepuk pundak, itu bukan ajaran Nabi. Paham ya? Kalau kita meyakini itu termasuk sunnah Nabi, berarti termasuk kategori ini. Saya ulangi lagi. Ada si A sedang sholat, kita baru masuk masjid, kita sudah lumrah, entah ikut-ikutan atau bagaimana, langsung menepuk pundaknya, kadang kaget ya. Kalau kita meyakini itu sebagai sunnah Nabi, berarti termasuk kategori hadis ini. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ya fleksibel, bisa berubah. Kalau memang orangnya tidak sampai kaget, tidak sampai merusak kepada kekhusyuan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau gara-gara disentuh dari belakang, akhirnya yang mestinya khusyuk nggak khusyuk, itu yang menjadi masalah. Paham ya? Jadi yang mestinya kalau itu bukan ajaran Nabi, jangan sampai kita meyakini ajaran Nabi. Itu yang tidak boleh. La mutlaqil ihdas, bukan mutlak pengada-adaan, bukan mutlaknya mengada-ngadakan maksudnya. Yes. Di sebuah daerah ketika ada tasyakuran wanita yang hamil, kan biasanya kan dimandikan ya, terus ada bawa ayam dengan berbagai macam bentuk umpamanya. Kalau itu meyakini termasuk sunnah Nabi, baru itu bid'ah yang tidak dibenarkan. Faham ya? Jadi di sebagian daerah seperti itu. Bagaimana? Silakan dengan acara seperti tadi, tapi dengan cara yang dibenarkan. Harus menutupi aurat. Ya, jangan sampai terbuka auratnya. Jangan sampai ada sebuah keyakinan umpamanya. Jadi intinya sesuatu yang bukan ajaran Nabi tapi kita meyakini itu ajaran Nabi, itu yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itqat tanawalat syariah. Itqat tanawalat karena benar-benar mencakup atau merkoleh hu ing ma asyari'atu syariat bi usuliha kalawan piro-piro pokoknya syariat, bi usuliha kalawan piro-piro pokoknya syariat, fayakunu mongko ono apa mah rojian iku kembali ilaiha maring syariat au bi furu'iha utawa
utawa kalawan pira-pira cabangnya syariat. Fayakunu mongko ono apa ma makisan itu dikiaskan, makisan itu dikiaskan alaiha atas syariat, makisan itu dikiaskan alaiha atas syariat. Al-Fatihah. Sudah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang perempuan istihad dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad